Kapolresta Magelang memimpin konversi pers di ruang media center Polresta Magelang, menyampaikan kasus penganiayaan yang terjadi di Dusun Cawang, Desa Bulirejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Polresta Bandung mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Gading, Tutukan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Motif pembunuhan karena pelaku cemburu usai pacar pelaku selingkuh dengan korban. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers tindak pidana konservasi sumber daya alam, ekosistem, dan perikanan, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Zulhami Abdi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa saat memimpin konferensi pers di ruang media center Polresta Magelang menyampaikan rilis kasus penganiayaan. Peristiwa penganiayaan terjadi di Dusun Cawang, Desa Bulirejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa mengatakan korban penganiayaan seorang laki-laki berinisial DPA, warga Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Korban mengalami 12 luka tusukan pada bagian punggung, siku tangan kanan, dan paha sebelah kanan. Korban kemudian oleh warga sekitar lokasi dilarikan ke Rumah Sakit Merah Putih untuk mendapatkan pertolongan pertama. 6 pelaku merupakan warga Kota Magelang dan 1 pelaku warga Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Kapolresta mengungkapkan pelaku penganiayaan berjumlah 7 orang, yaitu EC, usia 18 tahun, membacok korban 2 kali, anak usia 15 tahun menendang kepala korban, anak ADY usia 15 tahun, pelajar SMP, anak MNY usia 17 tahun, pelajar SMK, anak APP usia 15 tahun, pelajar SMP, anak DAK usia 17 tahun, pelajar SMA, yang semuanya membacok korban. Sementara anak RH usia 17 tahun yang juga ikut membacok korban masih dalam pencarian atau DPU. Modus dari penganiayaan ini, kelompok korban dan kelompok para pelaku sebelumnya terlibat perseteruan di media sosial dan selanjutnya para pelaku mengkonsumsi minuman keras yang kemudian melakukan penyerangan dan dengan senjata tajam kepada korban. Instagramnya punya siapa? Tersangka yang pertama yang hadir di belakang saya adalah inisial EC bin, umur 18 tahun. Kemudian yang lainnya kategori anak di bawah umur, masih ada 6 orang. Jadi kelompok korban inilah yang mengundang tawuran lewat Instagram. Jadi pada saat mereka minum di kelompoknya korban lewat akun media sosial temannya mengundang untuk tawuran, dan undangan itu diterima oleh kelompok pelaku. Dari peristiwa tersebut, korban mengalami 12 luka tusukan. Maraknya peristiwa yang mengganggu Kamtibmas seperti tawuran dan penganiayaan di wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan remaja dan pelajar menimbulkan keprihatinan semua pihak. Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa memberikan himbauan Kamtibmas kepada seluruh SMETA se-Kabupaten Magelang.
Polresta Magelang melaksanakan kegiatan imbauan Kamtibmas kepada puluhan kepala SMTA se-Kabupaten Magelang di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Kapolresta Magelang menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan meredam kasus kenakalan remaja di usia anak sekolah yang cukup memprihatinkan. Dibuktikan dengan banyaknya korban maupun penegakan hukum terkait kasus ini yang telah dilakukan Polri, khususnya Polresta Magelang. Menurut Kapolresta Magelang, dalam menangani kasus kekerasan pelajar perlu melibatkan banyak pihak, terutama pihak sekolah, keluarga, lingkungan, dan aparat penegak hukum. Kombes Pol Mustafa menegaskan, Polresta Magelang terus berkomitmen untuk menindak pelaku kekerasan pelajar dengan cara memproses sampai ke pengadilan apabila ditemukan bukti yang cukup, sehingga diharapkan ada efek jera dan lebih efektif dalam menangani kekerasan di usia sekolah. Polresta Magelang sering mengamankan pelajar yang mau tawuran. Ini banyak yang kita kerjakan. Itu contoh semua yang orang tawuran kita amankan, kita bawa ke kantor, kita panggil orang tuanya. Jadi masih ya kalau bawa saja saya proses, tapi kalau nggak bawa saja saya laksanakan pembinaan, saya panggil orang tuanya malam-malam, biar orang tuanya menjemput. Lanjut. Ya. Bapak sekalian, ini juga agak sedikit miris. Namun sebelumnya saya ceritakan pada bulan puasa, Bapak sekalian, bulan puasa kita menggagalkan sekitar 4 kali sampai dengan 5 kali rencana buka puasa bersama. Dan dari buka puasa bersama itu semuanya mau tawuran. Ada yang lebih miris, itu SMP Negeri 2 Mungkin, alumni SMP Negeri 2 Mungkin berencana mengadakan buka puasa bersama di Borobudur. Namun mohon maaf, bukannya buka puasa bersama tapi panggilnya DJ. Dan mohon maaf, di rangkaian acara buka puasa bersama tidak ada jadwal sholat berjamaah, juga tidak ada. Dan mohon maaf, DJ yang dipanggil perempuan roknya sendiri, tatuan semuanya. Kapolresta Magelang berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas terselenggaranya kegiatan imbauan Kamtibmas dan berharap kasus kekerasan pelajar dapat diminimalisir sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban. Dari Humas Polresta Magelang melaporkan untuk Polri TV. 4 jam setelah kejadian, Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Gading Tutukan, Desa Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun motif dari pelaku pembunuhan, korban berinisial AK karena pelaku cemburu usai pacar pelaku selingkuh dengan korban. Mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Mei, jam 16.00 ada kejadian pembunuhan, kemudian selang 4 jam berikutnya, jam 20.00, tersangka bisa kami tembak di tempat, kami amankan dengan keseluruhan pelaku 3 orang. Kami lakukan korban, kami coba bawa ke rumah sakit terlebih dahulu, coba untuk diselamatkan, namun demikian nyawanya tidak tertolong. Kemudian penyidik, baik Polresta Bandung maupun Polsek Soreang melakukan kegiatan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi dan olah TKP, didapatkan identitas daripada pelaku. Hanya butuh waktu 4 jam, tersangka bisa kami amankan karena pelaku adalah geng motor yang meresahkan masyarakat. Maka kami lakukan tembak di tempat. Tersangka ini melakukan tindakan seperti ini karena motifnya cemburu. Pisau dapur ini yang digunakan tersangka untuk menusuk korban, ya, baik di dada kiri maupun di punggung sebelah kiri. Yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk di punggung belakang kiri. Tersangka ketiganya kami tangkap, kami lakukan tembak di tempat, dan tersangka kami jerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara atau penjara seumur hidup. Kami lapisi dengan pembunuhan pasal 338, kemudian kami lapisi lagi dengan pasal 55 bagi keduanya yang tidak turun dari mobil atau melakukan penganiayaan namun membonceng tersangka membuntuti korban. Kami telah buktikan bahwa bagi geng motor yang meresahkan kami tembak di tempat, dan hari ini kami buktikan lagi geng motor yang meresahkan kami tembak di tempat. Untuk geng motor kami harapkan, kami himbau jangan coba-coba untuk membuat keresahan dan keonaran di Kabupaten Bandung. Kami tembak di tempat seperti yang kami sudah contohkan pada hari ini.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Demacbon, melalui Kapolsek AB Pura, Kompol Komarul Huda, melaporkan penemuan sesosok jenazah bayi di lokasi wisata Pantai Kampung, Holtekam, Distrik AB Pura, Jayapura, Papua. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Demacbon, melalui Kapolsek AB Pura, Kompol Komarul Huda, melaporkan penemuan sesosok jenazah bayi di lokasi wisata Pantai Kampung, Holtekam, Distrik AB Pura, Jayapura, Papua. Kapolsek AB Pura mengatakan petugas piket Polsek AB Pura menerima laporan masyarakat terkait adanya temuan jenazah bayi dalam posisi tengkurap di pesisir atau pinggir pantai. Kapolsek AB Pura langsung merespon dengan menangani TKP bersama tim Inafis Polresta Jayapura, mengevakuasi jenazah bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian bayi tersebut, termasuk untuk kepentingan proses penyidikan lanjutan. Kapolsek menambahkan, dugaan sementara bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya karena kondisi ekonomi atau merupakan hasil hubungan terlarang. Kapolsek meminta dukungan masyarakat sekitarnya mengetahui atau mencurigakan situasi kondisi lingkungan di sekitarnya yang kemungkinan besar ada hubungan dengan kejadian tersebut. Seorang mantan perangkat desa di Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang berinisial HRS terancam hukuman 5 tahun penjara. Pasalnya pelaku disangkakan melakukan penggelapan sertifikat tanah milik warga di desanya. Dalam konferensi pers di ruang media center Polresta Magelang, Kasat Reskrim Kompol Rivel Konstantin Baba mewakili Kapolresta Magelang melakukan rilis kasus seorang mantan perangkat desa melakukan penggelapan sertifikat tanah milik warga di desa. Awalnya ada warga yang datang ke kantor desa memberitahukan bahwa ada seorang yang mencari HRS di rumah warga bernama Ambar. Selanjutnya HRS datang ke rumah Ambar menemui orang tersebut yang bernama Yoto, menunjukkan foto sertifikat tanah atas nama Ambar yang telah digadaikan oleh HRS. Kemudian HRS memanggil Suyadi untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Ambar. Namun Ambar belum merasa menerima sertifikat tersebut serta merasa dirugikan. Selanjutnya Ambar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candi Mulyo. Akhirnya tersangka HRS mengaku bahwa sertifikat tersebut telah digadaikan. Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengamankan pelaku penipuan penjualan lahan dengan modus rekayasa atas akta notaris kepemilikan lahan. Ratusan kafling tanah telah berhasil dijual pelaku kepada korbannya. Pelaku ini diatasnya telah terbit sertifikat milik orang lain. Pelaku berinisial NK diamankan Satreskrim Polresta Tarakan usai dilaporkan korban yang menyadari bahwa lahan yang dijual oleh pelaku merupakan lahan milik orang lain. Modus penipuan yang dilakukan pelaku yakni dengan menjual tanah bersertifikat kepada korbannya. Pelaku nekat mengkafling tanah tersebut sebelum dijual, bermodal surat keterangan kepemilikan tanah dan mengeklaim bahwa tanah yang dijual merupakan milik pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa tanah yang dijual merupakan milik orang lain dan pelaku telah berhasil menjual sebanyak 150 kafling tanah. Kasat Reskrim Polresta Tarakan AKP Randia Sakti Putra mengatakan bahwa telah menerima 2 laporan atas kejadian ini di 2 tempat di wilayah Tarakan. Polresta Tarakan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kwitansi pembelian tanah dan akta notaris. Diketahui sebelumnya pelaku pernah divonis 2 tahun penjara pada tahun 2021 terkait kasus penyerobotan dan pengerusakan lahan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana pasal 379A atau pasal 378 dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Pelaku ini di 2021, di mana
Pelaku dilaporkan oleh pemilik sertifikat terkait dengan penyerobotan dan pengrusakan. Pernah ditahan berarti? Pernah divonis 2 tahun. Kalau yang kejadian yang ini penipuan, di mana 2 orang yang telah melapor dari 150 kapling yang telah dijual oleh sekitar 150 kapling yang telah dijual oleh pelaku. Polda Kepulauan Riau menggelar konversi pers tindak pidana konservasi sumber daya alam, ekosistem, dan perikanan bertempat di Hanggar Cakra Buana Polda Kepri. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers tindak pidana konservasi sumber daya alam, ekosistem, dan perikanan, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Hanggar Cakra Buana Polda Kepulauan Riau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Wadireskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, PBKSDA Riau, dan KSDA Batam. Dalam pengungkapan kali ini, petugas mengamankan 3 orang tersangka berinisial MU, IR, dan RS, beserta barang bukti diantaranya 2 unit keranjang putih yang digunakan untuk membawa anak buaya muara, 1 unit peti kemas kayu yang digunakan untuk mengirim barang, 1 unit mobil, 1 buah koper berwarna merah yang berisikan 11 kantong benur, benih-benih lobster, 1 buah tas berisikan 4 kantong benur, benih-benih lobster, dan 3 unit handphone. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 1.500 miliar rupiah. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polsek Karangreja, Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pencurian di SD Negeri 3 Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 2 pelaku berhasil diamankan, berikut barang buktinya. Kapolsek Karangreja, Ibtu Arisno mengatakan pencurian di SD Negeri 3 Telahap Kidul ini diketahui oleh penjaga sekolah pada hari Jumat lalu. Karena diduga telah terjadi pencurian, kemudian peristiwa dilaporkan ke Polsek Karangreja oleh kepala sekolah. Menindaklanjut laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Karangreja melakukan pemeriksaan di TKP dan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan, pihak kepolisian mengungkap 2 pria terduga pelaku berinisial AP, 22 tahun, dan NN, 29 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka, barang hasil pencurian kemudian dijual melalui media sosial. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir sebesar Rp6.250.000. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.